Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam yang tidak selalu dirasakan oleh setiap orang. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti dalam rangkaian acara terapi yang insyaallah mudah-mudahan terapi kita akan memberikan kebaikan dunia akhirat ya, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah dunia kita, tapi juga akan mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena di sini, di forum ini, di forum terapi langit ini, kita akan bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan untuk menjauhi kemungkaran, kezaliman, dosa dan maksiat. Dan sekaligus kita akan banyak membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali pahala, yang insya Allah akan kita dapatkan adalah pahala-pahala kebaikan, di mana satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Rasulullah, barang siapa membaca satu huruf di dalam kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan ini akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim saja, ini sudah 30 kebaikan insyaallah. Dan kebaikan-kebaikan ini insya Allah bisa kita cairkan ya. Karena yang bisa ditabung itu ternyata bukan hanya uang saja, bukan hanya rupiah saja, bukan hanya emas, perhiasan. Tetapi ternyata kebaikan-kebaikan ini juga bisa ditabung dan bisa dicairkan. Dalilnya apa? Dalilnya 3 orang yang terperangkap dalam gua, terkurung di dalam gua. Mereka hendak bepergian, terus kemalaman, akhirnya mereka menginap di sebuah gua, dan qadarullah ada batu besar yang jatuh dan kemudian menutup pintu gua, mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar, didorong pun tidak sanggup karena berat sekali. Waalaikumsalam teman-teman, selamat datang. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk minta tolong kepada Allah melalui amalan-amalan baik yang sudah pernah mereka lakukan di masa lalu ya. Orang pertama ini berbakti kepada orang tua. Dia ingat amalnya di masa lalu, baktinya kepada orang tua, selalu memberikan minum air susu dari hewan peternak peliharaannya sebelum dia memberikan kepada keluarganya. Seperti itu ya. Terus kemudian dia mohon kepada Allah, ya Allah, jika baktiku kepada orang tuaku dahulu adalah hanya karena mengharap ridhomu, mengharap wajahmu ya Allah, tolonglah kami, bukalah mulut gua yang tertutup dengan batu besar. Akhirnya batu besar terbuka sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar. Terus kemudian orang kedua berdoa bertobat dari dosa zina, padahal belum melakukan ya, padahal belum melakukan, hanya sekedar keniatan saja. Dia menyukai anak dari pamannya,
Terus kemudian kebetulan anak dari pamannya ini menolak. Dan akhirnya suatu ketika gadis dari anak pamannya ini butuh uang, ya. Butuh uang 200 dinar, tetapi sang pemuda kedua ini ternyata memberikan tapi dengan syarat, ya, mau tidur dengannya. Terus sang gadis ini memberikan peringatan supaya menghalalkan dulu. Akhirnya si pemuda ini malu dan meninggalkan gadis itu bersama uang 200 dinar. Dan ia bertobat kepada Allah. Ya Allah, jika taubatku dulu karena mengharap ridhomu ya Allah, karena mengharap wajahmu ya Allah, tolonglah kami, bukalah mulut gua yang tertutup dengan batu besar. Batu besar tergeser sedikit, tetapi mereka masih belum bisa keluar. Nah, orang ketiga berdoa, ya Allah, dahulu aku pernah punya usaha, aku pernah punya karyawan, semua gajiku bayarkan kecuali satu orang. Karena satu orang ini ternyata dia pergi meninggalkan tempat pekerjaan, sementara gajinya belum dibayarkan. Nah, gajinya ini terus kemudian digunakan untuk membeli hewan ternak, kemudian dikembangbiakan hingga dalam jumlah yang cukup banyak. Hingga sudah cukup banyak berkembang biak, suatu saat karyawanku ini datang lagi untuk menagih gaji yang dahulu belum dibayarkan. Terus akhirnya aku serahkan semua hewan ternak tersebut kepadanya. Harusnya kan ada ongkos makan, ya kan, ada biaya untuk merawat hewan ternak, tapi enggak. Si pengusaha ini memberikan semua hewan ternaknya kepada si karyawannya yang belum dibayarkan gajinya. Artinya apa? Ini sifat amanah, teman-teman. Sifat amanah yang begitu luar biasa. Tidak ada satupun yang dia ambil, padahal butuh perawatan, ya kan? Tapi hewan ternaknya diberikan semuanya. Jika sifat amanahku dahulu ya Allah, hanya karena mengharap ridhomu, mengharap wajahmu, tolonglah ya Allah, bukalah pintu gua yang tertutup dengan batu besar. Akhirnya pintu gua ini terbuka. Dan akhirnya mereka bisa keluar. Nah, teman-teman, dari kisah ini menandakan bahwa tabungan kebaikan ini bisa cair. Dan kebaikan ini bisa kita tabung, teman-teman. Maka mulai hari ini, mari kita mulai menabung ya. Menabung amal kebaikan. Diniatkan untuk nabung, walaupun sudah pasti dicatat ya. Jadi ketika kita sedekah, ya Allah, bismillah, mudah-mudahan ini menjadi tabungan kebaikanku. Terus kemudian ketika kita membantu orang lain ya Allah, mudah-mudahan bantuanku ini kepada orang lain bisa menjadi tabungan kebaikanku. Cukup diniatkan dalam hati. Walaupun nggak ada niat pun, insya Allah pasti akan dicatat oleh malaikat. Terus kemudian kita menyingkirkan paku di jalan, menyingkirkan kerikil, kemudian membenarkan menata sandal jamaah masjid dibalik ya, dirapikan dibalik. Itu sederhana tetapi manfaatnya luar biasa. Terus mungkin kita meletakkan sarung, kita beli sarung ya yang mungkin harganya tidak seberapa, mungkin 100.000, 200.000 kita letakkan di masjid. Ini insya Allah menjadi sebuah tabungan kebaikan. Terus kita letakkan mukena atau mukena yang ada, kita izin ke takmir. Kak takmir izin mencuci mukena dan sarungnya, sajadah, seperti itu ya. Maka ini menjadi sebuah tabungan kebaikan. Kita niatkan. Kita amal-amal baik sederhana, yang sederhana ini insya Allah akan bisa kita cairkan, teman-teman. Dan cairnya itu bisa menjadi sebuah pertolongan seperti halnya 3 orang yang terkurung di dalam gua tadi ya. 3 orang yang terkurung di dalam gua yang mereka mencairkan tabungan kebaikan di masa lalu dengan menyebutkan amal-amal baik mereka. Nah, ini teman-teman, berarti dalil ini kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini menjadi sebuah patokan bagi kita bahwa kita bisa meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan wasilah. Ini namanya tawasul ya, teman-teman ya. Bertawasul itu bisa dengan menggunakan amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebagai perantara. Caranya adalah dengan menyebutkan amalan kebaikan kita di masa lalu. Nah, maka teman-teman, ini kok tumben gak ada yang komentar. Sepi sekali, kayak serasa ngomong sendiri, lagi fokus nyimak atau lagi ngantuk-ngantuknya nih. Atau lagi sibuk nyiapin bekal anak sekolah atau nyiapin suami untuk dikirim sebagai mesin uang, teman-teman. Bahasanya kok gitu banget ya, mesin uang.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat datang Kak Naim. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman mulai nabung kebaikan, kebaikan demi kebaikan, kita tabung atau kita khusus menanam tanaman yang nantinya dimakan oleh ayam, dimakan oleh kambing. Entah itu kambingnya tetangga, ayamnya tetangga. Ini juga sebagai tabungan kebaikan. Atau kita bisa siapkan beras untuk burung-burung. Jadi kebaikan-kebaikan itu bukan hanya sekedar untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup yang lain ya. Makhluk hidup yang lain. Terus kemudian saya ada terkesan dengan seorang tour guide ya, seorang pemandu wisata di Singapura waktu itu. Di Singapura ada, saya lupa namanya ya, Oma siapa sebutannya begitu. Jadi Singapura tapi bisa bahasa Melayu ya. Nah, pemandu wisata ini beliau usianya ternyata sudah 70 tahun. Ini bicara tentang tabungan kebaikan yang juga banyak dilakukan orang di luaran sana ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim harus lebih kencang lagi nih tabungan kebaikannya. Gitu. Bisa Kak Julina nanti doa wasilah supaya dia tenang. Oke, nanti anak muridnya kelas berapa nih? Umur berapa? Kelas berapa? Nanti kita coba share caranya ya. Caranya dengan di tapping saja. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, tour guide ini dia usianya 70 tahun. Ternyata di Singapura ini standar apanya istilahnya pensiunnya itu jauh di atas kita. 70 tahun itu masih aktif bekerja loh. Aktif bekerja sebagai seorang pemandu wisata dan dia fresh sekali. Sehat luar biasa. Beda dengan kita ya. Jangankan 70 tahun, 60 tahun, 55 tahun aja sudah santai-santai, malas-malas di rumah. Di sana enggak teman-teman. Di sana itu Masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi sehat, bahkan jalannya itu kencang sekali begitu. Kencang sekali dan kita ketinggalan. Kita waktu itu ada sekitar rombongan berapa orang ya, sekitar 50-an orang itu ketinggalan. Ketinggalan jalannya karena tour guide ini jalannya kencang. Nah, terus kemudian dia setiap kali memandu kami di bus ya. Di bus ini dia selalu mengingatkan, ayo dibersihkan sampahnya. Ya. Kalau ada makan snack, makan apapun itu dibersihkan. Kalau nggak ada tempat sampah, masukkan ke kantong. Masukkan ke kantong ya, ke saku, ke tas. Nanti kalau sudah nemu tempat sampah baru kemudian dibuang. Gitu ya. Iya betul, Kak Sumantri. Karena nggak ada angkot. Iya betul sekali. Terus kemudian terutama ini apa? Yuk yang makan permen karet jangan kemudian ditaruh sembarangan. Karena nanti dia pesannya gini, ini yang menyentuh ya. Ini yang menyentuh. Karena nanti kalau Anda semuanya memakan apapun itu bekas apalagi permen karet dan ditinggalkan di kursi-kursi, nanti yang terkena akibatnya adalah penumpang berikutnya. Nanti yang kena akibatnya adalah penumpang berikutnya. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang buruk kepada orang setelah kita, walaupun kita tidak tahu orang itu siapa. Wah itu luar biasa sekali. Padahal beliau bukan seorang muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lina, Kak Indi. Saya tersentuh gitu ya. Ini bukan muslim saja begini. Jadi betul-betul mempertimbangkan perbuatan-perbuatan agar jangan sampai perbuatan itu menzolimi orang lain. Nah, kalau kita enggak gitu ya, kita buang sampah itu enak banget ya. Ber ya. Sembarangan sekali gitu, tanpa kemudian memikirkan efek ke depannya. Kemarin tahun baru teman-teman, ini di Jogja saja ya, kita bicara wilayah Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang teman-teman. Kita bicara wilayah Jogja saja, waktu tahun baru kemarin, itu paginya, tanggal 2 berarti ya, itu sampah di mana-mana, khususnya di pusat kota, di titik nol. Titik nol ya, titik nol itu di ini, dekat Malioboro, seperti itu. Sampah di mana-mana. Nah ini budaya kita gitu. Budaya kita itu buang sampah sembarangan. Padahal mayoritas kita adalah seorang muslim ya. Mayoritas kita beragamanya Islam, tapi Masya Allah
urusan sesuatu yang jelek-jelek kita menjadi image bagi kita. Terus kemudian beda dengan Jepang ya. Kalau Jepang itu kan dia budayanya luar biasa. Gitu ya teman-teman. Nah betul sekali ya. Kalau di negeri lain, Singapura ini bahkan ludah saja teman-teman, cuy gitu ya. Itu nggak boleh, kena sanksi. Ada pengawasan di mana-mana. Gitu. Merokok tidak bisa sembarangan. Ada ruang khusus. Buang sampah kena denda. Nah ini ketegasan pemerintah teman-teman. Nah maka kembali ke topik ya. Bagi teman-teman yang ingin selesai masalah hidupnya, apapun masalahnya, nih, apapun masalah teman-teman, apakah itu belum nemu jodoh yang tepat, terus kemudian belum mendapatkan keturunan, sudah dicek dokter ternyata sehat semuanya, bersih, subur, ternyata belum juga hamil, ya. Terus kemudian ada keluhan medis, kronis, atau dicek ke dokter nggak ada penyakitnya. Terus kemudian warung sering tutup. Kemudian punya anak berkebutuhan khusus. Atau mungkin masalah rumah tangga. Apapun masalah teman-teman. Termasuk masalah utang ya. Maka solusinya adalah kita nabung tabungan kebaikan teman-teman. Dan saat ini bisa kita cairkan ya. Bisa kita cairkan dan menjadi pertolongan Allah. Gitu. Nah, maka teman-teman, yuk pagi ini kita akan coba mencairkan tabungan kebaikan kita. Kita langsung saja mulai, ya. Kita langsung saja mulai. Yuk siapkan air teman-teman yang sedang puasa. Yang sedang puasa tetap siapkan air. Kita langsung saja berdoa ya. Yuk siapkan air, doakan airnya, dipegang. Untuk yang berpuasa nanti silakan bisa diminum ketika sudah berbuka. Pegang airnya, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi. Ikuti ucapan saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke air. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi ahzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La ilaha, tiupkan dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiupkan ke air. Allahumma Rabbanas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan. Terus kemudian teman-teman kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup kan? Kemudian Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup kan? Kemudian An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwassisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup kan? Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke air. Terus kemudian teman-teman, yuk lihat airnya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya doa saya. Ya Allah, pagi ini aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan air ini sebagai sarana kesembuhan badanku ya Allah, kesembuhan hatiku ya Allah, dari berbagai macam gangguan, baik medis ataupun non medis. Ya Allah, jika ada gangguan sihir dan penyakit ain di badanku, bersihkan ya Allah dengan perantara air ini yang sudah kubacakan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, jika ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, yang berasal dari leluhur kami atau keluarga kami, yang apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, ya Allah, aku berlepas diri dari mereka, dari perbuatan mereka. Keluarkan gangguan ini ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan air ini ya Allah sebagai racun yang teramat mematikan bagi mereka, sebagai racun yang amat panas, menghancurkan dan membakar mereka, musuh-musuh-Mu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Terus kemudian teman-teman, kalau yang tidak puasa silakan diminum ya. Resapi, benar-benar hayati air minum itu mengalir ya. Kita syukuri betul. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat air minum ini yang begitu segar menyegarkan. Silakan diminum. Bismillah. Allahu Akbar. Jika rasanya berubah jadi pahit, jadi asin, jadi manis, jadi berbau busuk, jadi kental seperti minyak, terus kemudian jadi aneh-aneh pokoknya, atau badan teman-teman jadi mual, jadi muntah, silakan dimuntahkan. Atau tiba-tiba pingin ke toilet, ya kalau puasa jelas nanti Kak Fitri ya, jelas nanti di minumnya setelah
setelah buka. Saya tidak ngajak teman-teman membatalkan puasa, begitu ya. Minumnya jelas nanti, begitu ya. Oke teman-teman, silakan diminum. Yang sedang tidak puasa, silakan diminum. Terus kemudian yang ada reaksi silakan diusapkan ke badan. Oke, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan titik-titiknya. Kita mulai terapi, kita 8 atau sampai 9 titik dulu. Ya, silakan di sini diketuk-ketuk. Yang sekarang sedang ada keluhan, silakan teman-teman diketuk-ketuk. Jadi patokannya gini ya. Nah, titik dari tengah inilah yang kemudian kita tekan-tekan. Airnya jangan dihabiskan, silakan diletakkan lagi. Yang sedang puasa dan ada rasa di badan, yang jelas bukan rasa yang telah hilang ya, rasa yang tidak bisa memiliki. Aji ya. Ini siapa yang pagi ini sedang baper, sedang galau dengan soal perasaan. Oke teman-teman, yang merasakan aneh-aneh silakan diusap. Silakan diusap badannya ya dengan menggunakan air. Yang baru saja bergabung dan terlambat silakan seperti biasa push up dulu. 5 kali push up ya sambil baca Al-Baqarah. Oke, silakan diketuk-ketuk. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Pagi ini saya nggak bisa lama-lama mendampingi teman-teman, mungkin sampai sekitar jam 7 ya. Karena harus mengantar anak saya ke pondok. Silakan diketuk-ketuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Renungkan, dihayati, dirasakan sakitnya di mana, disyukuri. Tadi pagi saya bangun subuh, kepalanya berat, pusing. Dan sebelum terapi ini saya juga masih berat kepalanya, pusing. Dan saya selalu lupa sendiri ya. Oh ya, saya kan bisa terapi ya, kenapa nggak menterapi diri sendiri? Akhirnya saya rasakan betul, alhamdulillah ya Allah. Tapi titiknya bukan di sini. Oh ya, sebelum ke sini lupa ya. Titiknya di sini dulu teman-teman. Ini teman-teman ada garis ya. Dari mulai ujung sini, bahu kita, pundak ya. Ini melintas, melintang. Ini cari titik yang nyeri. Saya coba terapi itu reaksinya cepat loh. Hitungan menit teman-teman. Kalau teman-teman hitungan menit belum ada perubahan, berarti ada yang keliru loh. Bisa jadi teman-teman belum pasrah sepenuhnya, belum ikhlas sepenuhnya menerima keluhan bebas yang kiri, yang jantung, arah jantung. Nah, cari titik nyeri. Kalau saya nyerinya di sini nih. Kemudian diusap, ditekan, nggak usah keras-keras, sambil diputar, sambil kemudian kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu. Rasakan sakitnya, sakit di badan ya. Kalau teman-teman asam lambung ya bayangkan. Kalau lagi kambuh gimana rasanya? Kalau yang lagi pusing, rasakan nikmatnya pusing, sakit itu bisa dinikmati loh. Alhamdulillah ya Allah, aku terima dengan penuh rasa syukur ya Allah, rasa sakit ini. Alhamdulillah, aku terima dengan penuh rasa syukur, keluhanku di daerah, sebutkan daerahnya, yang pinggangnya kena syaraf kejepit, bayangkan, seperti itu. Terus kemudian seluruh badan gemetar, bayangkan. Ini gemetarnya ketika terapi atau dari sebelum terapi kayak ini. Ya, sendawa, batuk-batuk, bersin, kemudian badan jadi panas, berkeringat, seperti olahraga, habis olahraga, ini semuanya reaksi. Mungkin yang muntah, silakan dimuntahkan. Ya, itu semuanya detox ya, reaksi-reaksi teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, disyukuri, jangan dilawan, disyukuri, alhamdulillah ya Allah, nanti langsung terasa hilang ya, yakin saja. Ini keajaiban sistem tubuh kita yang sudah Allah setting, ini bisa kemudian meregenerasi sel, kemudian bisa memberikan terapi kepada diri kita sendiri. Ini manfaatkan kecerdasan tubuh ya, jadi tubuh ini cerdas sebetulnya. Alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu yang begitu luar biasa, anugerahmu berupa keluhan di daerah. Atau yang punya utang boleh teman-teman disebutkan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu, atas pikiranku yang sedang galau ini ya Allah, sedang stres karena utang ya Allah. Tenangkan pikiranku ya Allah, aku serahkan sepenuhnya kepadamu.
ketenangan pikiranku, ketenangan hatiku, aku serahkan kesembuhanku kepadamu. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Oke? Jika ada reaksi-reaksi, silakan teman-teman langsung rasakan reaksinya di mana. Kemudian ditepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar, tarik, cabut, buang. Kemudian titik-titiknya, ada yang baru saja bergabung dan belum tahu titik-titiknya, perhatikan. Di sini satu, ketuk-ketuk ya. Ucapannya seperti biasa ya. Alhamdulillah atas nikmat-Mu ya Allah, berupa anugerah yang saya rasakan di daerah, sebutkan daerahnya, dan aku serahkan sepenuhnya kesembuhanku kepadamu. Oke, terus pindah di sini nih. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saat ini aku merasakan anugerah-Mu, aku syukur ya Allah, anugerah-Mu berupa keluhan di daerah. Sebutkan bagian organ tubuhnya boleh. Jantungku ya Allah, lambungku ya Allah, daerah pinggangku ya Allah. Aku terima dengan penuh rasa syukur keluhan ini dan aku pasrahkan kesembuhanku kepadamu. Oke, terus kemudian di sini mata sini ya. Boleh kanan, boleh kiri. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah-Mu ya Allah. Ikuti sama ya, ucapannya sama, intinya begitu, diterima, pokoknya diterima. Jangan sebut penyakitnya, sebutnya secara global atau daerahnya atau organ tubuhnya. Misalkan daerah kaki atau daerah telapak kaki, atau misalkan pinggang, perut, dada, jantung, kepala. Oke. Terus di sini teman-teman bawah mata sambil diketuk-ketuk ya, sambil saya bacakan ayat-ayat Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian silakan teman-teman pindah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman gak usah ikut baca ayatnya. Silakan teman-teman ikuti ucapan yang tadi seperti saya contohkan tadi ya. Jadi terima rasa sakitnya, keluhannya, sedang sakit hati, sedang galau, sedang sedih, atau keluhan fisik. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah-Mu berupa rasa di daerah perutku misalkan gitu ya. Aku serahkan kesembuhanku sepenuhnya kepadamu. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم Lau kanu ya'lamun. Pindah ke sini teman-teman, diketuk-ketuk dengan dua jari. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus gini teman-teman, diketuk-ketuk begini ya, dibentur-benturkan daerah sini nih, ujung, bukan gini ya, tapi ujungnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus teman-teman di bawah ketiak, caranya ini dijepit gini ya, mentok begini, set. Nah, terus kemudian jari kelingkingnya inilah titiknya. Nah, biasanya kalau ada gangguan medis atau non medis biasanya nyeri, agak sakit. Diketuk-ketuk silakan dengan 2 jari, boleh kanan, boleh kiri. Syukur keduanya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terus teman-teman, pundak sini kanan kiri ya, belakang diketuk-ketuk begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Pindah yang satunya. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Teman-teman bagian telinga silakan ditekan seperti ini ya, bawah, bagian telinga bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Terus teman-teman tengkuk di sini ya, tengkuk silakan ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru saja bergabung, yang mual silakan dimuntahkan. Yang punya masalah dendam silakan diikhlaskan ya, jangan menyimpan dendam karena itu hanya akan mengundang gangguan gaib yang seringkali mereka sebetulnya tidak bermaksud mengganggu kita, nggak maksud masuk ke dalam badan kita. Hanya saja gangguan itu rasa dendam benci itu ternyata bisa nyedot ya. Bisa nyedot jin itu masuk ke dalam badan kita. Maka lepaskan. Ya, yang mau menangis silakan keluarkan saja, jangan ditahan. Jangan ditahan. Nangis itu bukan bentuk rasa cengeng ya, tetapi justru ada kekuatan di situ.
Tengkuknya masih ditekan, dipijit-pijit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pindah ke jantung sini, dada kiri, diusap pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Tepuk-tepuk sekarang. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Teman-teman silakan letakkan di dada dan perut seperti ini, diusap ya, diputar. Yang baru saja bergabung silakan siapkan air. Cukup diletakkan di dekat handphone kita, kemudian dikeraskan suaranya. Kita baca surat Al-Zalzalah, yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap diputar ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashdatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan bismillah, Allahu akbar ke badan. Kemudian kita baca ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rumahnya bermasalah, yang warungnya bermasalah, siapkan air. Nanti airnya dipakai untuk dicipratkan seluruh ruangan rumah atau di bagian dalam warung teman-teman, dicipratkan, jangan sampai basah semuanya, cipratkan aja ringan. Kemudian bisa disiramkan ke halaman atau teras warung, atau kalau bisa disiramkan ke genteng ya. Yuk kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupkan, tarik atas teman-teman sampai di dada. Ya ucapkan khususnya bagi teman-teman yang punya dendam ya, punya sakit hati, punya luka batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini aku memohon kepadamu, luaskan sabarku ya Allah, lembutkan hatiku ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim.
Jadikan aku orang yang penyayang ya Allah, mencintai makhluk-makhluk-Mu ya Allah, yang berbuat kebaikan. Lembutkan hatiku, mudahkan aku memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Mudahkan aku memaafkan orang-orang yang telah menzolimiku. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak kuizinkan ya Allah dari makhluk-makhluk-Mu mengendalikan hati dan perasaanku. Dengan izin-Mu, hanya aku yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke dada, tarik leher, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Wahai jin terlaknat, tidak kuizinkan kamu ada di badanku jika kamu ada di aliran darahku. Demi Allah, aku tidak ridho ada gangguan gaib di badanku. Dorong ke depan, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ukhruj ya adwallah. Diulang dengan 2 jari ya. Ketuk-ketuk di sini, ulu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika mulai rasa mual, tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj. Ucapkan ukhruj ya aduwallah. Batuk-batukan. Sekarang teman-teman rasakan reaksi di badan. Sebelah mana kira-kira yang sudah menyiapkan air minum, silakan boleh diminum airnya. Yang sedang puasa, saya nggak ngajak batal ya. Jangan selalu tanya, kalau puasa gimana, kalau puasa gimana. Aturannya jelas, setiap terapi puasa tetap menyiapkan air, airnya diminumnya nanti ketika berpuasa, ketika berbuka puasa. Begitu ya. Oke, sekarang rasakan daerah mana, silakan ditepuk-tepuk. Termasuk tadi ya teman-teman, kita ngetuk titik-titik tadi, yang belum tahu titik-titiknya baru saja bergabung, silakan. Lidah saya keluar, maksudnya gimana nih Kak Lutfi? Melet-melet gitu? Oke, bisa jadi ada gangguan jin nasab ya, atau gangguan jin khodam. Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, lihat telunjuk jari saya, sambil teman-teman tadi ya, titik-titik, perhatikan teman-teman ketuk-ketuk di titik-titik ini. Terus di sini. Terus di sini. Di bawah mata, jangan cepat-cepat ya, jadi pelan-pelan saja. Jadi syukuri rasa yang teman-teman rasakan saat ini, disyukuri, diterima, dan serahkan sepenuhnya kepada Allah, diucapkan. Alhamdulillah ya Allah, saya syukuri nikmat-Mu, anugerah-Mu. Terus kemudian aku serahkan kesembuhanku kepadamu ya Allah. Usaha sepi, siapkan air, airnya nanti disiramkan di halaman warungnya. Setiap titik sama ucapannya, disyukuri dulu. Terus kemudian serahkan kesemuanya kepada Allah. Titik-titiknya, oke? Nah, di antara titik-titik tersebut, yang paling terasa reaksi di sebelah mana ya? Teman-teman yang ketinggalan, nanti malam nyimak lagi ya. Nanti malam nyimak lagi jam 20 WIB. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul sekali Kak Zobit. Bisnis berbalut agama. Tepat sekali dugaan Anda. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rasakan dulu daerah mana yang terasa keluhan? Ya, daerah mana yang terasa ada keluhan? Silakan dirasakan, kemudian jangan dilawan, disyukuri. Jangan dilawan keluhannya, misalkan tiba-tiba nyeri tuh. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kepala sakit, teman-teman rasakan sakitnya kepala, jangan dilawan. Dua cara ya, silakan teman-teman. Yang biasa saja ini sudah ikut berapa lama Kak? Dan keluhannya apa? Keluhannya apa selama ini? Kalau nggak punya masalah ya biasa-biasa saja. Ini forum khusus bagi teman-teman yang punya masalah hidup. Ada masalah rumah tangga, ada masalah konflik rumah tangga, terus kemudian masalah sakit medis, non medis. Kalau teman-teman hidupnya lempeng-lempeng aja, ya itu nggak akan ada reaksi apapun, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang rasakan daerah yang sakit, terus kemudian dipegang. Silakan dipegang. Sebelum dipegang, ucapkan dulu Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Terus kemudian silakan teman-teman pegang di daerah yang sakit, ditepuk-tepuk, misalkan di tangan sini ya. Atau kepala, tepuk-tepuk pelan-pelan, terus kemudian diusap. Ya. Kalau setiap titik ini tidak ada ayat khusus. Kalau setiap titik itu adalah ucapan. Ucapannya adalah teman-teman ucapkan sendiri-sendiri ya. Jadi intinya disyukuri masalah hidup teman-teman apa, atau keluhan fisiknya itu apa. Misalkan sakit kepala nih, Alhamdulillah ya Allah, tapi jangan disebutkan penyakitnya ya. Alhamdulillah ya Allah, aku syukuri anugerahmu berupa rasa kurang nyaman di kepalaku ya Allah. Aku terima anugerahmu, aku syukuri ya Allah, dan aku serahkan kesembuhanku kepadamu. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, titik-titiknya pertama di sini. Terus kemudian kepala hilang sakitnya pelan-pelan. Oke, Alhamdulillah. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Yang mual banget nggak mau muntah, diusap begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Terus kemudian tarik ke atas, bismillah, bismillah, bismillah. Terus kemudian bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan ukhruj ya aduwallah. Batuk-batukan. Dorong ke depan. Seperti itu. Nah, biasanya langsung muntah. Oke, punggung belakang terasa panas, silakan ditepuk-tepuk. Kalau nyampe, harusnya nyampe sih. Tepuk-tepuk sekenanya aja. Yang darah tinggi begini. Yang darah tinggi ini ya, pojok sini, bahu pundak kita, ini garis diagonal, ditekan sini, ditekan, dicari titik yang terasa nyeri. Teman-teman sakitnya apa? Silakan di ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Pakai kau, maksudnya gimana? Maksudnya gimana Kak Akang? Jadi di sini ya, cari titik yang nyeri. Setiap orang titiknya berbeda. Misalkan di sini nih. Nah ini teman-teman kalau punya yang darah tinggi ya, kalau punya tensi nanti ditensi sebelum terapi dan setelah terapi ditensi lagi. Seperti itu. Nanti ada bedanya nggak? Kalau belum ada bedanya,
Ada beberapa masalah yang perlu diluruskan nantinya. Oke, misalkan di sini nih, saya nyerinya di sini. Nah, ini untuk semua masalah, mau asam lambung, mau terus kemudian, oh iya, pakai kayu. Iya, bisa pakai kayu. Pakai ini, saran saya teman-teman beli sapu lidi ya, sapu lidi khusus. Sapu lidi khusus. Nah, itu kan, Kak Teteh Azon, sebelum Ruqyah 138, sekarang turun 116. Nah, ini teman-teman ditekan, posisinya santai, badan rileks, jangan tegang ya. Terus kemudian jangan bersandar. Kalau bisa rileks tapi jangan bersandar, bisa ya, posisi santai tapi jangan bersandar. Terus kemudian teman-teman tekan daerah yang nyeri, cari di sini titiknya. Oh iya, yang sudah lama ngeluhan aneh-aneh dicek medis bersih, ada? Sudah lama keluhan aneh-aneh, 1001 sensasi, rasanya wah nggak enak pokoknya, kayak orang sakit, tetapi dicek medis itu bersih, nggak ada penyakit apapun. Silakan teman-teman keluar. Silakan teman-teman keluar yang halaman rumahnya ada 4 unsur, salah satunya ya, tanah, rumput, batu, pasir. Tanah, rumput, batu, pasir, salah satunya aja. Silakan teman-teman injak. Sambil handphonenya sambil dibawa dong. Kalau handphonenya ketinggalan nanti gimana nyimak terapinya. Diinjak salah satunya, terus kemudian duduk di kursi bebas. Yang penting kakinya injak tanah atau rumput atau pasir atau rumput dan tanpa alas kaki. Kalau hujan itu malah justru bagus loh. Hujan ini bisa sebagai sarana terapi. Kalau belum berani, air hujannya ditampung dulu. Siap ya? Oke, silakan teman-teman mulai tekan di sini, ucapkan alhamdulillah ya Allah. Disyukuri sakitnya dan rasakan sakitnya. Jangan dilawan. Jadi jangan, aku nggak mau sakit ya Allah. Jangan gitu. Pokoknya harus sembuh, nggak gitu. Jangan maksa Allah ya. Jangan maksa Allah. Jadi serahkan, oh iya ding, HP-nya ya rusak. Lupa saya. HP-nya dikasih payung, dibungkus plastik. Bungkus plastik diikat gitu kan. Jadi hujan itu tidak bikin sakit. Jangan salah paham. Hujan tidak bikin flu, tidak bikin batuk, tidak bikin demam. Hujan itu barokah. Oke teman-teman, ucapkan alhamdulillah ya Allah atas nikmat-Mu, anugerah-Mu. Rasakan kepalanya yang cenut-cenut. Rasakan sini tengkuknya darah tinggi, biasanya kencang di sini. Alhamdulillah ya Allah. Kalau teman-teman betul-betul mensyukuri, menerima, nanti turun betul ya. Tapi jangan minta turun. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, jangan sebutkan penyakitnya, jangan minta tekan darahnya turun, nanti terlalu rendah. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah-Mu ya Allah, berupa tekanan darahku yang belum stabil. Berupa rasa di kepalaku yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa bebas lah. Yang cenut-cenut ini ya Allah, yang kelijengan, yang apa gitu lah, bebas. Ya. Alhamdulillah, aku terima dengan penuh rasa syukur dan aku serahkan. Ini kalimat intinya ya. Dan aku serahkan kesembuhanku ini ya Allah kepadamu. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Bismillah. Kalau mual, langsung tarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan, ucapkan ukhruj iya aduwallah. Sakit sebelah kiri sampai kaki rasa panas. Ini setelah terapi atau sebelum terapi? Kalau pas terapi bayangkan sakitnya, kemudian seperti biasa ucapkan sama ya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Atas nikmat-Mu yang begitu luar biasa ya Allah, atas anugerah-Mu berupa panas, rasa panas di daerah kaki ya Allah. Aku serahkan kesembuhanku kepadamu. Oke? Sambil setelah ini baru kemudian teman-teman pegang darah yang sakit. Entah kakinya atau entah kepalanya, silakan ya. Oke, ini masih ada waktu sekitar 3 menit teman-teman, karena saya harus izin. Kalau yang terlambat nanti malam kita ketemu lagi jam berapa? Jam 20 WIB. Itu. Ya Kak Non, sebaiknya menutup aurat ya, untuk sebuah adab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه Innallaha la yukhliful mi'ad. Oke teman-teman, yang sudah menyiapkan air minum silakan diminum 3 kali tegukan. Bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah ya, 3 kali tegukan. Yang rasa airnya berubah jadi pahit, jadi asin, jadi manis, jadi bau busuk, jadi bau gosong, bau sesuatu yang kebakar. Kemudian teman-teman jadi bibirnya tebel, kram, wajahnya jadi gatel. Kemudian jantungnya jadi berdetak kencang, mual, muntah, maka itu pertanda teman-teman ada gangguan ghaib. Bisa penyakit ain, bisa karena sihir, bisa karena gangguan jin, baik itu jin nasab. Jin nasab itu jin karena leluhur kita. Leluhur kita yang pernah selama hidupnya itu pernah berbuat syirik, nyimpan jimat, atau bisa jadi di rumah teman-teman itu ada jimatnya. Coba dicek di atas pintu, di atas jendela, itu biasanya ada lembar kain atau kertas yang ditulisi entah itu ayat Al-Quran atau huruf-huruf Arab, ya, atau tulisan yang tidak bisa terbaca, seperti itu. Nah, yang terlambat nanti malam bisa gabung lagi ya, jam 20 WIB, insya Allah kita akan terapi lagi. Perhatikan jadwalnya, Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis itu pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Kemudian selain itu berarti hari Senin, Rabu, Jumat insya Allah jam 1 ya. Senin, Rabu, Jumat insya Allah jam 1 siang. Itu ya. Sudah hafal jadwalnya teman-teman? Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis pagi jam 6, kemudian malam jam 20 WIB waktu Jakarta ya. Terus kemudian Senin, Rabu, Jumat ini jam 1 WIB. Berarti malam nanti ketemu lagi jam 20 dan besok mudah-mudahan jam 1 bisa ya. Kalau yang siang ini belum tentu sih. Oke teman-teman, yang menyiapkan air silakan diminum. Kalau rasanya, coba teman-teman, apa yang dirasakan sekarang? Yang darah tinggi coba dicek tensinya. Dicek tensinya, barangkali ada perubahan. Kalau belum ada perubahan, berarti teman-teman itu harus nyimak dari awal. Harus nyimak dari awal karena ada beberapa aturan atau persiapan yang harus disiapkan dulu. Misalkan jangan pakai kacamata dari logam, jangan pakai gelang, jangan pakai cincin, jangan pakai kalung, seperti itu. Itu harus dilepas semuanya. Terus kemudian jangan ada jimat. Jangan ada jimat di rumah. Biasanya ada jimat-jimat di rumah ya. Terus ini teman-teman nih, ya, jangan ada foto-foto makhluk bernyawa, begitu.
Kalau pakai anting nggak bisa dilepas, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan bisa dilepas, bisa mungkin dilepas. Biar apa? Hasilnya lebih efektif. Karena logam-logam itu seringkali menghalangi terapi. Gitu. Nah, airnya pahit ya, berarti kemungkinan ada gangguan. Jadi begini teman-teman, saya ingin memberikan informasi ya bagi teman-teman yang ingin mengikuti terapi ruqyah secara rutin dan selama ini mungkin belum ada perubahan. Selama ini belum ada perubahan, saya sarankan teman-teman menggunakan pendamping ya, ramuan ruqyah. Ramuan ruqyah, iya, foto keluarga, foto makhluk bernyawa pokoknya. Termasuk lukisan-lukisan. Untuk benjolan rutin Kak Faris, rutin ikuti terapi ini dengan menggunakan air. Nah, bagi teman-teman yang ada kelebihan rezeki, saya sarankan menggunakan pendamping madu ruqyah terapi langit. Ya, menggunakan madu ruqyah terapi langit. Silakan bisa dicek out di keranjang kuning. Ini sifatnya tidak wajib, khusus bagi teman-teman yang ada kelebihan rezeki ya. Hanya 167.000 saja, harga normalnya sekitar 250. Terus kemudian ya, tidak setiap terapi kita menggunakan mushaf ya Kak Game. Insya Allah nanti malam kita menggunakan mushaf ya. Nah teman-teman silakan bisa menggunakan ini sebagai pendamping terapi ya teman-teman ya. Pendamping terapi madu ruqyah terapi langit ini yang saya sematkan. Terus teman-teman juga bisa menggunakan pendamping garam ruqyah. Ini untuk sarana mandi khususnya bagi teman-teman yang ingin mengikuti terapi ini secara rutin. Begitu. Nah, kalau tetangga ini memang bisa ngefek ya ke akang hijrah. Jadi sangat-sangat bisa ngefek. Bertetangga dengan orang beres dengan orang yang tidak beres itu memberikan efek sekali. Begitu. Maka sebisa mungkin pilih tetangga yang baik-baik. Karena begini, ini ada kisah ya. Jadi ada kisah di dalam kitab At-Tadhkirah. Ini kejadian yang menimpa seorang anak-anak yang ibunya meninggal. Ini kisah ya. Ada seorang ibu yang meninggal, kemudian anak-anaknya ini akhirnya memakamkan sang ibu tersebut. Terus kemudian Kak siapa ini namanya? Sudah disiram belum? Atap warungnya sudah disiram belum dengan air ruqyah? Kembali ya, nanti konsultasi lewat DM. Jadi gini, kita juga menyediakan grup ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengakses grupnya yang seharusnya bayar 1 miliar. Tapi khusus untuk teman-teman gratis. Kembali ke kisah dalam kitab At-Tadhkirah. Ini terjadi di Cordova, di Andalusia, Spanyol ketika dulu masih dikuasai Islam. Nah, sudah banyak istighfar belum? Ayo, yang warungnya sepi sudah banyakin istighfar belum? Minimal 100 sehari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah hafalkan Sayyidul Istighfar belum? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Kembali ke kisah ya, ini kepotong-potong, mohon maaf. Seorang ibu meninggal, kemudian anak-anaknya memakamkan ibu tersebut, terus kemudian pada akhirnya setelah pemakaman selesai, besoknya sang anak, ini ada beberapa anak ya, mereka mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Mimpinya apa? Ketemu ibunya di dalam mimpi itu. Ibunya bicara begini, "Nak, kenapa kamu memakamkan ibu di tempat yang sangat panas?" Dan mereka bangun kaget, terus cerita kepada saudaranya yang lain. Boleh silakan Kak Ning, dibacakan doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang masih ada gangguan bisa gunakan madu terapi langit ya, dan setiap live nanti madunya dicampurkan dengan air. 1 sendok saja. Terus kemudian saudaranya kaget, loh kita ini bermimpi yang sama, ketemu almarhum ibu kita dan mengucapkan kalimat yang sama. Kenapa kamu memakamkan ibu di tempat yang sangat panas? Terus akhirnya kemudian mereka, nah satu dari saudaranya ini kemudian diberikan petunjuk oleh Allah supaya bertanya kepada seorang syekh di situ. Ini di daerah Andalusia ya. Terus kemudian Cordova. Terus kemudian terapi penyembuhan. Ya ini sudah selesai Kak Yu. Nyimak ya sampai nanti malam jam 20. Terus tanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, apa makna dari mimpiku?" Terus kemudian coba tanya kepada di sana ya. Yang jaga makam, ditanyakan. "Pak, ini kira-kira di sebelah kanan kiri ibuku ini, makam ibuku kira-kira siapa?"
Ternyata di sebelah kanan kirinya itu mereka adalah ahli maksiat selama hidupnya. Jadi yang satu adalah ahli suka minum-minuman, ya. Yang satunya ini kalau nggak salah suka judi, seperti itu. Nah, pada akhirnya mereka kaget. Wah, ternyata bisa jadi ini jawaban dari mimpi. Terus kemudian konsultasi lagi kepada Syekh, bolehkah kemudian jenazah ibunya ini dipindah? Terus akhirnya sang Syekh ini, karena mimpinya ini kemungkinan memang petunjuk, maka silakan boleh dipindahkan. Akhirnya kemudian dipindahkan, dipilih kira-kira makam siapa yang di situ selama hidupnya dia adalah orang yang solih. Terus kemudian setelah itu teman-teman, anak-anaknya ini mendapatkan mimpi yang sama juga. Terima kasih ya, kalian sudah memakamkanku di tempat yang sangat sejuk. Nah, ternyata teman-teman, ini kisah nyata ya, di daerah Cordova, Spanyol. Bertetangga selama sebentar. Jadi hikmahnya adalah ketika kita bertetangga dengan orang yang sudah meninggal, yang selama hidupnya bermaksiat aja, ini bisa menyiksa. Sedangkan bertetangga di kuburan ya, dengan orang-orang yang soleh, ini juga bisa menyejukkan. Apalagi ketika hidup, begitu. Sudah selesai Kak Leti, nanti malam ya, jam 20. Yang ketinggalan nanti malam, begitu. Nah, maka teman-teman, hari ini ketika kita mau bertetangga, berteman, pilihlah orang-orang yang baik, orang-orang yang solihah, gitu ya, karena akan memberikan efek, gitu. Oh iya, Kak Leti dicatat jadwalnya yuk, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Terus kemudian selain itu berarti Senin, Rabu, Jumat jam 1 ya. Kalau Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu ini berarti pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Begitu ya teman-teman. Teman-teman yang ada putra yang mungkin berkebutuhan khusus, nah ini nanti bisa menggunakan, sebentar, berteman sangat pengaruh sekali, ya, sangat-sangat berpengaruh sekali. Pertemanan itu kata Rasulullah seperti kita berteman dengan tukang besi, nanti kecipratan baunya. Dan berteman dengan penjual parfum juga akan kena baunya, begitu. Kalau teman-teman yang belum menikah ingin memilih calon, lihat dengan siapa dia berteman, begitu ya. Kalau ingin bekerja sama dengan mitra bisnis atau merekrut karyawan, lihat teman-temannya siapa. Kalau ingin merekrut ART, lihat dengan siapa dia berteman, begitu. Oke teman-teman, ini ada madu anak. Madu anak sudah diruqyah ya. Ini di etalase saya sematkan. Etalase nomor 1. Terus bagi teman-teman yang membutuhkan buku terapi langit, yang tidak sempat ya, yang tidak sempat untuk mengikuti terapinya secara rutin, ini silakan bisa memiliki buku terapi langit. Bukunya itu semacam ini ya teman-teman. Jadi hanya 167 dapat 4. Ini khusus bagi teman-teman yang punya masalah yang cukup berat dan bingung buntu bagaimana cara menyelesaikannya. Maka di sini insya Allah ada caranya dengan menggunakan 7 metode. Bagaimana caranya bahagia, bagaimana caranya agar selesai dengan diri sendiri, agar bisa move on. Terus kemudian selesai masalah rumah tangga ya. Kemudian konflik masalah rumah tangga, konflik dengan suami, dengan mertua. Terus kemudian masalah anak, masalah gangguan medis, non medis di sini dibahas. Full color teman-teman sehingga tidak membosankan, banyak gambar. Terus kemudian ada buku terapinya dengan menulis, dengan afirmasi dan seterusnya. Terus dapat buku mulai serak nih suara saya. Dapat buku ayat-ayat ruqyah dan buku zikir pagi sore. Begitu ya teman-teman, di etalase sudah saya sematkan. Terus bagi teman-teman yang ingin one day one juice, nah ini yang sudah check out buku ini, terima kasih teman-teman ya. Nanti akan masuk ke dalam grup khusus dan kita pandu sampai masalahnya selesai. Betul, dapat 4 buku. Yang 2 ini buku saku ya. Sebentar, saya nggak pegang contohnya masalahnya. Pokoknya seukuran ini sih, ya, buku sakunya seukuran ini, isinya zikir pagi sore dan ayat ruqyah. Seperti itu.
Teman-teman yang ingin konsultasi gratis ya, silakan DM. Terus yang ingin masuk ke dalam grupnya silakan bisa ke sini, ke bio profile. Muncul seperti ini ya. Nah, ke sini. Nah, di situ ada, nah ini grup gratis teman-teman. Seperti itu. Nanti masuk ke yang atas. Terus yang ingin ketemu di Bandung, insya Allah tanggal 26 Januari, saya ke Bandung. Teman-teman bisa hubungi admin nanti untuk bisa pendaftaran yang di Bandung ya, seminar Bandung. Seperti itu. Ini mudah-mudahan nggak pelanggaran ya, karena TikTok rawan gitu. Terus kemudian bagi teman-teman yang ingin bisa segera umroh, ini saya ada buku panduan. Ada dua pilihan teman-teman. Kalau yang ingin terjangkau, untuk bisa dipanggil Allah ke Baitullah, itu kita memantaskan diri dulu. Hafalkan doa-doa umroh. Ini hanya 30 ribuan ya teman-teman. Yang penting teman-teman hafalkan dulu doa-doanya. Kalau sudah hafal, insya Allah nanti akan dipantaskan untuk Allah panggil. Begitu ya. Nah, kalau yang ingin versi buku, ini ada dua. Ini sekitar 30-50 ribuan ya. Kalau yang versi buku teman-teman, ini ada satu paket ya. Ada satu paket isinya doa lengkap dan ada satu yang bisa dikalungkan. Jangan nunggu panggilan umroh dulu baru belajar doa-doanya, baru menghafalkan doa-doanya, tapi hafalkan dulu teman-teman. Nyicil. Maka insya Allah keajaiban Allah akan datang. Teman-teman percaya ya, umroh itu panggilan. Kalau percaya umroh itu adalah panggilan, maka kita pantaskan diri dulu dong. Kasus terakhir teman-teman ingat penjual es teh yang mereka ekonominya mohon maaf pas-pasan, tetapi begitu Allah berkehendak langsung bisa kemudian berangkat ke Baitullah. Sudah umroh tuh sekeluarga. Ya kan? Tapi betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka punya uang gitu ya, tapi belum ke Baitullah. Nah, ini merupakan bukti bahwa umroh adalah panggilan. Ya, nanti silakan teman-teman bisa check out di yang saya sematkan ya, yang saya sematkan di etalase nomor 1 seperti itu. Ini hanya sekitar 30 ribuan. Terus bagi teman-teman ini terakhir ya, terakhir bagi teman-teman yang ingin one day one juz, ini saya punya Al-Quran per juz. Ini bagus sekali. Kalau pingin yang agak ukuran besar itu pakai ukuran yang A4. A4 itu hanya sekitar 200 ribuan, sedangkan yang A5 itu lebih kecil. Ini ukurannya, sebentar saya carikan dulu ya. Ini hanya sekitar 150. Jadi mushaf hafalan, ayo teman-teman kita mulai hafalan Quran walaupun nggak hafal-hafal. Begitu ya. Jadi mushafnya seperti ini. Ini silakan teman-teman bisa di check out di etalase 1 yang saya sematkan. Jadi ini enak teman-teman, jadi kesannya ringan karena ini sudah dipecah per juz seperti itu. Ini juz 1 sampai juz 30 lengkap ya. Nah, ukuran yang lebih besar itu 2 kali lipatnya ini teman-teman, A4. Itu di etalase nomor 2. Bagi teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran atau mungkin program One Day One Juz. Ya, terkesannya jadi bentuknya gini ya, teman-teman. Jadi enak, sudah ada ini ya, warna-warna untuk tajwidnya. Seperti itu. Terus kemudian ada scan QR code. Gitu ya. Oke, segera dicek out di keranjang kuning. Dan kalau belum ada kelebihan rezeki, masukin dulu aja ke keranjang. Masukin dulu aja ke keranjang. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kelonggaran rezeki buat teman-teman. Siapa tahu gitu kan. Yang penting kan niatnya untuk amal ibadah dulu, nanti akan Allah permudah. Orang-orang penjahat saja di luar sana banyak dipermudah rezekinya, ya kan? Masa sih kita mau ibadah dipersulit sama Allah? Pasti akan dipermudah. Itu. Kalau hafal Al-Quran minimal berapa ayat? Maksudnya gimana? Kalau mau hafalan? Kalau mau hafalan kan bebas. Menghafal Al-Quran ini bukan sebuah kewajiban ya, tetapi sebuah keutamaan. Yang penting paling enggak kita berusaha menghafalkan walaupun enggak hafal-hafal. Enggak bisa hafal, enggak apa-apa. Targetnya itu bukan kemudian kita jadi hafiz Quran, tidak. Tapi yang Allah nilai itu prosesnya. Hafiz Quran, seorang penjaga Al-Quran, itu adalah orang-orang yang dia
menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Bukan orang yang hafal Quran 30 juz, tidak. Begitu. Oh, untuk bacaan sholat. Bacaan sholat itu 1 ayat sudah cukup. Dan itu sifatnya sunnah ya, bukan jadi rukun sholat. Misalnya setelah Al-Fatihah tuh, rakaat pertama, rakaat kedua, sholat isya misalkan. Misalkan teman-teman habis Al-Fatihah terus kemudian Alif Lam Mim. Kemudian ruku, Allahu Akbar, itu nggak masalah, sudah sah begitu. Cuma ya keterlaluan gitu kan. Kok ya pelit banget hitung-hitungan sama Allah kan begitu. Terus ini ada aplikasi juga Go Ngaji. Ya, silakan teman-teman bisa dimasukin dulu ke keranjang karena saya mau pamit ya. Gitu ya Kak Rita ya. Jangan hitungan sama Allah, pelit banget misalnya cuma alif lam mim gitu ya. Atau Yasin, Allahu Akbar. Ya Allah, ini sholat kok pelit banget begitu. Nah, oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti malam. Terima kasih Kak Ning. Mudah-mudahan teman-teman yang check out buku umroh segera Allah panggil. Percaya deh, yakin deh. Allah itu sesuai prasangka kita. Jadi gini, pas nanti bukunya datang, doa sama Allah, ya Allah, aku sudah punya buku umroh, ya Allah, aku niat mempelajari umroh. Mudah-mudahan tahun ini aku, iya 1 ayat minimal. Kak Yu, kembali kepada Allah. 1 ayat setelah bacaan Al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan setelah aku pelajari buku umroh ini, aku hafal doanya, ya Allah, engkau berkenan memanggilku ke Baitullah. Begitu ya. Doa tambahan di juz terakhir. Kalau pakai bahasa Arab, sujud terakhir, itu dia jadi jangan terlalu keras, jadi cukup terdengar di telinga. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Misalnya seperti itu ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah, lunasi utangku ya Allah. Nah, ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang kemudian menganggap itu adalah perkara yang membatalkan. Jadi sholatnya batal kalau keras doanya dan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kemudian ada ulama yang membolehkan gitu. Doa umroh ada 2. Kalau mau yang model seperti ini, ya ini etalase nomor 4. Tapi kalau yang bentuknya buku, ini teman-teman dapat 2 ya. Itu etalase nomor 3. Jadi satunya ini untuk isinya hampir sama ya. Ini memang buku doa dan zikir, tetapi ini bisa dikalungkan. Ini talinya teman-teman ya, bisa dikalungkan. Jadi pas umrah teman-teman bisa, walaupun nggak hafal, boleh kok misalkan pas tawaf gitu ya, sambil baca, pas sa'i begitu. Nah ini bisa sambil baca. Gitu. Oke teman-teman, masukin ke keranjang dulu sebelum kehabisan karena ini stoknya terbatas. Insya Allah malam kita ketemu lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang masih ada keluhan silakan DM, silakan konsultasi. Yang belum masuk grup, saya tunggu masuk ke dalam grup ya. Atau kunjungi terapilangit.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman semuanya.